Selamat datang di SD Negeri 06 Setake, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 3 tahun 2025, NIM 253091300, LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 5 semester ganjil dengan materi Salomo yang bijaksana. Nah, berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Jam depan gerak. Tegak gerak. Pada satu orang, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kak kasih? Kasih, ayo, kasih. Ya, ya. Keras. Ayo. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkati sepanjang hidupmu, diberkati. Siang berganti malam aku diberkati. Semangat, Ibu akan melakukan presensi absen ya. Absen kalian pada hari ini. Siapa yang tidak masuk?
Daud itu pemimpin yang bagaimana? Siapa yang masih ingat cerita tentang Daud? Oh, Daud itu dia berperang melawan siapa? Goliat, raksasa yang besar. Daud kecil. Nah, dari seorang Daud, bagaimana sih sosok Daud itu? Dia pemimpin yang berani. Ya, kemudian dia kecil bisa mengalahkan Goliat besar karena dia selain berani dia selalu apa? Mengandalkan Tuhan. Baik. Sebelum ke Salomo, jika kamu diberi kesempatan meminta satu hal pada Tuhan, apa yang akan kamu minta? Siapa yang mau jawab? Silvi. Minta kekuatan, mengapa? Biar dijaga. Ada lagi? Krisna? Oh, minta dijaga kesehatan tubuh. Mengapa kamu harus sehat? Biar tidak sakit. Ada lagi? Akas, mau minta apa Kas kira-kira? Minta keberanian. Mengapa harus berani? Oh, supaya kalau disuruh maju tidak takut. Ada lagi? Apa bedanya orang bijaksana dengan orang pintar? Ada nggak bedanya? Ada. Ayo, yang tahu kalau yang pintar atau bijaksana bagaimana? Gimana bedanya? Kalau orang pintar itu pakai otak. Kalau orang bijaksana pakai pikiran. Kemudian pakai apa? Selain pakai pikiran, pakai otak, dia pakai apa? Pakai hati. Kita sekarang penting. Mengapa penting? Mengapa bijaksana itu penting sekarang? Biar bisa berpikir dengan baik. Apalagi biar bisa memutuskan dengan baik, dengan benar. Kemudian tidak merugikan orang lain. Nah, itu dia. Baik. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau mengapa kita harus belajar tentang Salomo? Kita bisa lihat yang pertama itu kita bisa mengenal salah satu tokoh perjanjian lama karena Salomo itu perjanjian lama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Jadi kita sebagai peserta didik kita juga bisa mengikuti, meneladani kebijaksanaan Salomo itu dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini? Yang pertama, kita akan bernyanyi, kita akan bermain bersama, kita akan melihat video, kemudian kita akan melakukan diskusi, presentasi, kemudian sampai kita pada akhir nanti kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Itu yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini. Ada Ibu pagi ya, boleh baca dari situ. Ibu juga tampilkan di depan. Nah, silakan dibaca dulu ceritanya. Kisah semut dan belalang. Nah, baca dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian baca. Suatu hari di musim panas, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan. Meski keringat membasahi tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan. Nah, kalian baca ya. Sekarang Ibu mau tanya dari yang kalian baca. Yang pertama, ada pertanyaan. Mengapa semut tidak ikut bermain atau tidak ikut bersenang-senang dengan belalang pada musim panas? Mengapa? Oke, kasih dulu ya keras-keras. Karena semut sibuk menyiapkan cadangan makanan. Ada lagi? Mengapa semut tidak mau bermain? Padahal lihat belalang lompat-lompat main.
kira-kira? Kok bisa sih tindakan semut ini bijaksana? Padahal semut tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Berarti semut sudah berpikir ke masa depan. Iya, dia sudah berpikir ke masa depan. Kalau belalang berarti hanya sibuk main. Nah, baik. Sekarang, apa yang mau diajarkan? Siapa mau jawab? Yang lain lagi. Siapa? Apa yang mau diajarkan dari cerita itu? Dari cerita semut. Apa yang mau diajarkan? Oke, tidak boleh bermalas-malasan. Ada lagi. Tidak boleh malas-malas. Yang kedua harus apa tadi? Semut itu, tadi coba lihat di depan itu. Semut selalu apa? Saudara semut itu selalu bekerja keras. Selalu bekerja keras. Tidak pernah lelah. Sama kayak kita kan? Boleh tidak kalau di sekolah malas-malas? Tidak. Boleh tidak kalau kita di sekolah malas belajar, malas ke sekolah, malas mandi? Tidak. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak mandi nanti bau. Kalau malas belajar nanti jadi bodoh. Oh iya, mungkin tidak naik kelas. Baik, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Mengapa semut tidak mau membagi makanannya? Kalau gitu berarti semut pelit? Tidak. Mengapa? Makanannya tidak cukup, kalau dibagi ada lagi. Mengapa semut? Oh, saya tidak mau bagi. Nanti tidak cukup untuk di musim dingin ada lagi. Boleh tidak jadi semut kayak gitu? Oh, tidak boleh. Mengapa tidak boleh, Bung? Karena kita harus berbagi. Betul. Jadi semut sebenarnya juga tidak boleh. Karena harus berbagi. Kalau gitu semutnya pelit. Tapi semut punya alasan tadi kan? Iya, apa alasannya? Nah, makanan saya loh untuk nanti, untuk di musim dingin. Kalau sekarang saya bagi, habis pas musim dingin tiba kita sama-sama mati. Kita betul lah bagi. Ram sam sam, gole 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, gole 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 ram sam sam, arafi arafi, gole 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 ram sam sam, arafi arafi, gole 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 ram sam sam. Ayo berhadapan langsung buat mereka. Siapa? Mana? Satu, kurang, satu kurang. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi arafi, guli 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 ram sam sam, arafi arafi, guli 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 ram sam sam. Baik, sudah ketemu empat orang. Silakan atur tempat duduknya. Silakan jawab LKPD-nya, tapi perhatikan dulu videonya ya. Nanti silakan diskusikan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Baik, sebelum kita mulai ada yang mau bertanya dulu. Paham apa yang akan dikerjakan? Paham. Baik, Ibu bagi LKPD-nya ya. Ini satu, ini kelompok dua. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya, atau sebelum itu kita perhatikan videonya. Nah, kita akan perhatikan videonya. Dan kita perhatikan Kuatkan hati, lakukan kewajiban dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju.
Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertahta di Israel. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah di Gibeon. Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Malam itu Tuhan berbicara kepadaku melalui mimpi. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Waktu 8 minggu. Kisno? Raja datang! Iya tuanku, perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam, saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Itu bayimu! Bayiku masih hidup! Bayi yang mati adalah anakku. Bayiku masih hidup. Apa yang akan Raja lakukan? Tanpa tes DNA, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuhan, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya. Anak jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi 2, supaya tidak satu pun memilikinya. Kan dan jawab pertanyaan tadi seputar
Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ayo, silakan cari. Iya. Tulis dulu bagi tugasnya bagi masing-masing. Siapa atau siapa? Nah, tulis dulu. KPD-nya itu boleh bagi kawan lihat ya soalnya ya. Iya. Nah, soalnya kan ada di sini ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Silakan ya dicari jawabannya ya. Dicari, diskusikan. Dari yang kalian ngomong itu ya. Udah? Bagi ada kakak kasih baca ada ya. Nah, keras-keras. Kami dari kelompok 2 akan membacakan puisi kami. Dari sisi Bisna sampai Kevin yang akan dibacakan oleh Kevin nomor 1 sampai nomor 2. Kepada Allah agar dapat Nomor 2. Lanjut, soal nomor 3 dan 4. Keras-keras suaranya ya biar kawan dengar. Salomo meminta prajurit untuk membelah bayi itu menjadi 2 bagian dengan tujuan untuk melihat siapa ibu dari bayi itu yang sesungguhnya. 4. Apakah kami setuju keputusan Salomo bijak? Mengapa? Bijak karena ia dapat menemukan siapa ibu bayi itu serta ia dapat menemukan perkara dengan benar. Tapi memungkinkan ibu itu yang sesungguhnya. Lanjut, soal selanjutnya. Kami akan memandang latar belakang. Kami akan mengerti dari guru dan teman. Kami akan berbuat baik. Kami tidak akan Mencontek. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh sesi 1 sampai 2. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan menurut cerita tadi? Jawaban. Salomo meminta kebijaksanaan hati kepada Allah. Mengapa kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo? Agar dapat membuat keputusan secara tepat dan benar, agar tidak ada yang dirugikan. Bagaimana Salomo memutuskan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi? Salomo meminta prajurit untuk membelah bayi itu menjadi 2 bagian dengan tujuan untuk melihat siapa ibu dari bayi itu yang sesungguhnya. Nomor 4. Apakah keputusan Salomo bijak? Mengapa? Jawaban. Bijak karena ia dapat menemukan siapa ibu bayi itu serta ia dapat memutuskan perkara dengan jelas tanpa merugikan ibu itu yang sesungguhnya. Kami akan berteman tanpa memandang latar belakang. Kami akan menghormati dan guru dan teman. Kami tidak akan mencontek saat ulangan. Kita dapat membuat keputusan dengan tepat. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita akan menjadi lebih adil. Dan kemudian
hasil diskusi kami. Atas perhatian, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk jawabannya sudah kalian buat. Ada berapa pertanyaan tadi? Nah, pertanyaan pertama tadi apa? Apa soal pertama? Apa soal nomor 1? Apa yang diminta kepada Salomo? Tadi Salomo minta apa? Kebijaksanaan. Mengapa kebijaksanaan yang diminta? Biar apa tadi? Oh, agar mengetahui? Oh, ya, baik. Agar bisa memutuskan dengan benar. Apa perkaranya tadi? Apa yang diputuskan? Wah, perkara tentang bayi. Siapa ibu bayi sesungguhnya? Caranya? Tadi dengan cara apa? Oke, ini membelah bayi. Apakah akan betul dibelah? Kenapa? Kira-kira? Oke. Kita akan lihat di situ. Kalau dia mau belah, oh itu anakku. Kalau anaknya sesungguhnya, ibunya dia tidak akan tega kan? Kalau yang bukan ibunya pasti bilang, tadi ada satu ibu itu kan, belah saja biar tidak dapat dua-duanya. Tapi ibu yang asli katanya jangan kan, dia sampai berlutut kan? Nah itu. Lanjut. Mengapa? Apakah keputusan Salomo bijak? Bijak tidak? Dia dengan mau belah tadi. Bijak. Nah itu. Baik. Sekarang kita mau lihat siapa Salomo? Siapa Salomo? Raja, putra Raja Daud, tadi ayahnya Daud kan? Dia terkenal dengan kebijaksanaan, itu perkara bayi tadi. Pentingnya sikap apa? Pentingnya sikap bijaksana. Ketika akan membuat keputusan harus dipikir, harus direnungkan. Artinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti Salomo, dia meminta kebijaksanaan. Silakan kerjakan, jika ada pertanyaan boleh ditanya. Jika bingung, udah, yuk. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi Ester perempuan pemberani, ya. Ester perempuan pemberani. Yang terkuat, hebat-hebat yang berhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang Hari ini dengan doa penutup. Satu orang, siapa yang bersedia silakan pimpin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.